Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sinau Tani. Kali ini Sinau Tani akan membuat pupuk POC ya, yang bahan dasarnya dari pisang. Ini adalah pisang yang sudah tidak terpakai ya, atau pisang yang sudah membusuk ini saya manfaatkan untuk membuat POC untuk tanaman padi saya ya, untuk pengisian atau saat bunting padi ya. Selain bermanfaat untuk pemupukan padi atau penambahan nutrisi, ini juga bagus untuk sayur-sayuran juga ya. Oke, langsung saja. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita sediakan ya. Ini adalah air cucian beras ya, atau air leri ya, yang mungkin setiap pagi di dapur kita pasti ada ya. Ini saya menggunakan kurang lebih 2 literan ya. Dan yang ketiga ini adalah molase atau tetes tebu. Ini hanya untuk memperkuat agar proses fermentasinya itu dapat cepat ya. Dan ini adalah mol ya, atau biang bakterinya ya, untuk mengurai pisangnya nanti ya. Ini saya buat sendiri ya, dari nasi yang sudah tidak terpakai ya. Kalau menggunakan M4 pun juga bisa ya. Oke, terlebih dahulu kita potong-potong pisangnya yang busuk ini ya, atau pisang yang sudah tidak terpakai ya, agar dalam proses pelumatan nanti dapat mudah ya. POC dari pisang busuk atau pisang yang sudah tidak terpakai ini tentunya ada banyak manfaat ya untuk tanaman kita ya. Selain untuk membantu nutrisi saat pengeluaran bunga ya, atau saat pengisian bulir padi, ini juga bagus juga untuk pertumbuhan ya. Karena pada buah pisang ini banyak mengandung unsur P ya, dan juga banyak mengandung unsur K juga ya. Oke, setelah kita lumat menggunakan alat seadanya, kita masukkan saja ke botol bekas ya. Ini hanya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kita ya. Ini sengaja tidak saya gunakan blender ya untuk menghaluskan ya, hanya saya tumbuk saja. Karena ini buah pisangnya terlalu banyak ya, sehingga hanya saya lakukan penumbukan atau pelumatan saja, karena buah pisangnya sudah masak semua ini sepertinya ya.
dan tentunya dia sangat lunak ya. Setelah kita masukkan ke botol, ini langsung saja kita campurkan dulu bahan-bahan untuk fermentasinya ya. Tentunya air cucian beras ya, atau air leri, dan juga tetes tebu atau molase, dan yang ketiga adalah mol ya. Ini saya menggunakan molase secukupnya ya, hanya untuk memperkuat proses fermentasi nanti ya, karena buah pisang ini sudah bersifat manis ya, bahkan sangat manis ya kalau sudah matang atau sudah membusuk ini ya. Ini saya tambahkan molasenya hanya untuk memperkuat saja ya, jadi saya beri secukupnya saja. Kalau tidak ada molase di tempat dulur-dulur tani juga bisa memakai gula merah ya, yang terlebih dahulu dicairkan ya. Karena molase, gula merah atau bahan yang manis itu adalah untuk makanan mikroorganisme ya, atau bakteri itu yang ada dalam mol ini ya, sehingga terjadi proses fermentasi. Ini saya berikan mol dari nasi yang sudah tidak terpakai ini kurang lebih setengah literan ya. Saya membuat mol sendiri ini hanya ya untuk penghematan biaya ya. Tidak semua sedikit beli itu namanya apa ya, kurang efisien ya, kurang penghematan dalam. Kalau kita bisa membuat ya kita membuat saja ya, karena caranya pun sekarang banyak ya, di youtuber itu sudah banyak ya. Dan saya pun juga memanfaatkan pisang bekas ini untuk membuat POC ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam botol yang sudah ada pisangnya tadi yang sudah dilumat ya. Usahakan agar dapat tercampur dengan merata ya. Oke, langsung saja kita kasih tutup ya. Ini saya menggunakan tutup yang sudah saya modifikasi ya. Saya kasih sebuah selang ya, dan saya lem. Fungsinya untuk mengeluarkan gas ya yang ada dalam botol ini. Agar secara otomatis dia tidak dapat keluar ya, dan tidak usah kita membuka dan menutupnya untuk mengeluarkan gasnya ya. Oke, langsung saja kita simpan ya. Oke, ini setelah saya kasih kain hitam ya agar kedap cahaya ya, karena fermentasi ini harus terhindar dari sinar matahari langsung dan
cahaya ya, atau lebih baik ditaruh tempat yang teduh dan gelap, itu akan lebih cepat dalam fermentasinya ya. Dan ini gelembung gas ya yang keluar dari proses fermentasi ya. Ini sengaja saya kasih botol sama air ini agar dalam proses fermentasi gasnya itu bisa keluar secara otomatis ya. Kalau tidak dikasih selang ini, kita harus membukanya setiap hari ya. Bahkan kalau fermentasi POC ini menggunakan pisang ini tuh sangat kuat ya, gasnya itu sangat keluarnya sangat banyak ya, sangat kuat ya, sehingga saya membuatnya tutup ini saya kasih selang ya, supaya tidak terus membuka setiap hari atau setiap jam ya. Ini setelah 1 jam saya tutup, ini sudah mengeluarkan gas ya. Ini bukti kuatnya POC dari pisang ini ya. Ini akan saya pakai setelah gelembungnya ini sudah bisa ya, atau proses fermentasinya itu sudah selesai ya, ditandai dengan tidak ada keluarnya gelembung-gelembung lagi atau keluarnya gas yang ada dalam botol ini ya. Selain membuat POC dari pisang yang sudah tidak terpakai ini, saya juga membuat banyak POC juga ini ya. Ini adalah POC dari bonggol pisang ya, fungsinya untuk memperkuat batang ya, atau agar batangnya itu bisa tumbuh besar ya. Ini dari bonggol pisang yang paling bawah itu ya. Dan ini dari daun kelor, fungsinya juga untuk menyuburkan, membuat daunnya hijau ya, atau membuat tumbuhan itu padi itu subur ya. Dan ini adalah nitrobakter. Nitrobakter ini untuk pembenar tanah ya, untuk agar di dalam tanah itu ada yang mengurai sisa-sisa pupuk yang belum terserap oleh padi itu sendiri ya, sehingga dapat diproses nitrobakteri ini untuk bisa diserap tanaman padi itu ya. Ini adalah bakteri ya, bakteri yang mengurai seperti sisa-sisa urea atau jerami-jerami yang belum busuk ya, disempurnakan oleh bakteri-bakteri ini, sehingga nantinya setelah diserap atau diproses oleh bakteri ini akan diserap oleh tanaman padinya ya. Dan ini adalah PSB atau fotosintesis bakteria. Ini fungsinya untuk menyuburkan daun dan membantu dalam proses fotosintesis ya, agar sempurna dalam menyerap nutrisi. Oke, mungkin itu dulu dari Sinau Tani ya. Semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur tani padi khususnya ya.
Dan dosisnya ini saya memakai sampai setengah liter ya. Untuk padi itu enggak apa-apa ya, karena padi daunnya itu tebal dan kuat juga ya. Beda kalau untuk sayur, saya belum pernah mencobanya ya. Oke, sekian dulu dari Sinau Tani ya. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk dulur-dulur tani padi khususnya ya. Yang penting petani itu selalu berusaha ya, agar mencapai apa yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan baik ya. Maju terus petani Indonesia dan jangan pernah menyerah ya.